Buen mediodía para todos. Sí, la verdad que muy contento, muy satisfecho por el trabajo que estamos haciendo con Santi. Sentimos y nos complementamos muy bien, tenemos mucha confianza el uno a otro, nos potenciamos dentro del campo, que eso es muy importante. Wow. Pemain timnas Malaysia ini keceplosan ya guys. Dia mengaku dari keturunan buyutnya. Kalau memang benar berita ini, Facundo Garcés tidak bisa mengikuti timnas Malaysia. Mari kita bahas. You look at Malaysia's national team, right? They have over 10 players that aren't from Malaysia, which is kind of crazy. And you look at Vietnam's roster, they have pretty much maybe two people. Suporter Malaysia malu melihat ini. Pemain naturalisasi terbaik timnas Malaysia, Facundo Garcés, ngaku-ngaku punya darah keturunan Indonesia. Dunia sepak bola Asia Tenggara kembali dibuat panas oleh isu yang memantik perdebatan panjang di kalangan suporter. Nama Facundo Garcés, pemain naturalisasi yang digadang-gadang sebagai salah satu bek terbaik yang pernah memperkuat timnas Malaysia dalam beberapa tahun terakhir, mendadak menjadi sorotan. Bukan karena performanya di lapangan, bukan pula karena gol spektakuler atau penyelamatan krusialnya, melainkan karena pengakuannya yang menyebut memiliki darah keturunan Indonesia. Isu ini langsung menyebar cepat di media sosial. Suporter Malaysia yang selama ini bangga dengan kontribusi Garcés merasa terkejut. Tak sedikit yang mengaku malu dan kecewa. Bagaimana tidak, pemain yang selama ini dielu-elukan sebagai simbol keberhasilan proyek naturalisasi Malaysia justru dikaitkan dengan akar keturunan negara rival serumpun, Indonesia. Facundo Garcés sebelumnya dikenal sebagai salah satu proyek naturalisasi paling sukses. Ia tampil konsisten, disiplin, dan punya karakter kuat di lini belakang. Ketika pertama kali memperkuat Harimau Malaya, banyak yang menyebut kehadirannya sebagai titik balik pertahanan Malaysia. Permainan udara yang solid, tackle bersih, dan kepemimpinan di lapangan menjadikannya sosok penting. Namun dalam sepak bola modern, identitas dan asal-usul kerap menjadi topik sensitif, terutama di kawasan Asia Tenggara yang rivalitasnya begitu kental. Pengakuan mengenai darah keturunan Indonesia ini memantik pertanyaan besar. Jika benar memiliki garis keturunan Indonesia, mengapa memilih membela Malaysia? Apakah ada peluang suatu saat berganti haluan? Ataukah ini sekadar bagian dari sejarah keluarga yang tidak berpengaruh terhadap komitmennya? Reaksi suporter Malaysia terbelah. Sebagian mencoba bersikap rasional. Mereka menilai bahwa dalam era globalisasi, memiliki garis keturunan lintas negara bukanlah hal aneh. Banyak pemain di Eropa memiliki darah campuran dan tetap profesional membela negara pilihannya. Namun sebagian lain merasa ini menyentuh harga diri nasional. Rivalitas Indonesia-Malaysia bukan sekadar soal sepak bola, tetapi juga soal gengsi. Di sisi lain, publik Indonesia justru menanggapi isu ini dengan rasa penasaran. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia memang gencar melakukan naturalisasi pemain berdarah keturunan. Banyak talenta diaspora yang dipanggil pulang untuk memperkuat merah putih. Jika benar Garcés memiliki darah Indonesia, tentu hal itu memancing spekulasi, apakah ada kemungkinan ia memenuhi syarat membela Indonesia. Namun persoalan tidak sesederhana itu. Regulasi FIFA soal perpindahan federasi sangat ketat. Jika seorang pemain sudah tampil dalam pertandingan resmi level senior untuk satu negara, maka hampir mustahil untuk berpindah. Artinya, sekalipun memiliki darah Indonesia, langkah Garcés praktis sudah terkunci bersama Malaysia, kecuali ada celah regulasi tertentu. Terlepas dari spekulasi tersebut, yang paling menarik adalah bagaimana isu identitas ini begitu cepat mengguncang psikologi suporter. Di era media sosial, narasi bisa berkembang liar. Satu pengakuan bisa dipelintir, diperbesar, bahkan dipolitisasi. Dalam hitungan jam, topik ini menjadi bahan perdebatan panas di berbagai platform. Sebagian pengamat melihat fenomena ini sebagai cerminan betapa rivalitas sepak bola Asia Tenggara semakin emosional.
Setiap detail kecil bisa menjadi bahan bakar perdebatan. Padahal, pada dasarnya sepak bola adalah olahraga yang menyatukan. Banyak pemain dunia memiliki latar belakang multikultural dan tetap dihormati atas profesionalismenya. Proyek naturalisasi sendiri bukan hal baru. Malaysia dan Indonesia sama-sama memanfaatkannya demi meningkatkan kualitas tim nasional. Ketika hasil positif diraih, naturalisasi dipuji sebagai strategi cerdas. Namun ketika muncul kontroversi, isu loyalitas langsung dipertanyakan. Facundo Garcís berada di tengah pusaran itu. Sebagai pemain profesional, yang paling utama baginya adalah performa di lapangan. Namun opini publik tak bisa dihindari. Ia kini bukan hanya dinilai dari tackle dan intercept-nya, tetapi juga dari cerita keluarganya. Jika ditarik lebih jauh, fenomena ini menunjukkan betapa identitas nasional dalam sepak bola masih sangat sensitif. Asia Tenggara memiliki sejarah panjang rivalitas, terutama antara Indonesia dan Malaysia. Setiap pertandingan kedua negara selalu syarat emosi. Maka ketika muncul narasi bahwa salah satu pemain naturalisasi Malaysia memiliki darah Indonesia, reaksi berlebihan pun sulit dihindari. Bagi supporter Malaysia yang merasa malu, mungkin yang paling mereka khawatirkan adalah persepsi. Mereka takut dianggap kecolongan, atau seolah tak memiliki pemain murni yang cukup kuat tanpa harus mengambil dari latar belakang yang dekat dengan Indonesia. Padahal, pada kenyataannya, banyak negara besar pun mengandalkan pemain diaspora. Sementara bagi Indonesia, isu ini bisa menjadi refleksi bahwa diaspora Indonesia tersebar luas. Banyak generasi keturunan yang mungkin bahkan tak sepenuhnya mengenal akar budayanya, tetapi tetap memiliki hubungan darah. Dalam konteks sepak bola, ini bisa menjadi potensi, namun juga harus dikelola dengan bijak. Yang jelas, kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa sepak bola modern tak bisa dipisahkan dari isu identitas. Dunia semakin terbuka, mobilitas tinggi, pernikahan lintas negara lumrah terjadi. Generasi baru seringkali memiliki lebih dari satu latar belakang kebangsaan. Menyederhanakan semuanya menjadi soal loyalitas semata jelas kurang bijak. Seiring waktu, badai ini kemungkinan akan mereda. Performa di lapangan tetap menjadi penentu utama. Jika Garcís terus tampil solid dan membantu Malaysia meraih kemenangan, supporter perlahan akan kembali fokus pada kontribusinya. Dalam sepak bola, memori publik sangat dipengaruhi hasil pertandingan. Namun kisah ini akan selalu diingat sebagai momen unik dalam rivalitas Indonesia-Malaysia. Sebuah pengakuan soal darah keturunan mampu mengguncang perasaan supporter lintas negara. Ini menunjukkan betapa kuatnya ikatan emosional antara sepak bola dan identitas nasional di kawasan ini. Pada akhirnya, entah memiliki darah Indonesia atau tidak, yang terpenting adalah bagaimana seorang pemain menjalankan tanggung jawabnya. Profesionalisme, dedikasi, dan respek terhadap lambang di dada adalah hal utama. Identitas bisa kompleks, tetapi komitmen di lapanganlah yang menentukan bagaimana sejarah akan mencatat namanya. Sepak bola Asia Tenggara akan terus berkembang. Rivalitas akan tetap panas. Isu-isu seperti ini mungkin akan muncul lagi di masa depan. Namun semoga semua pihak bisa melihatnya dengan lebih dewasa. Karena